Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan kerja lapangan kita mengenai analisis perilaku organisasi dalam pengelolaan akuntansi di RSUD Oto Iskandar di Nata. Saya mempresentasikan ini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Tetapi sebelum ke rekan-rekan saya, izin memperkenalkan diri. Eh, saya Meta Amelia Anggraswanda dengan NIM 2340200023. Saya Desvita Fatini Samulyadi dengan NIM 2340200017. Saya Najudara dengan NIM 2340200027. Dan ada rekan saya satu lagi akan telat untuk hadir, Satya Arya Hila dengan NIM 23402007. Mungkin lanjut aja ke pembahasannya. Pertama-tama saya akan membacakan daftar isinya. Ada latar belakang, rumusan masalah, etika profesional dalam pengelolaan keuangan dan masalah anggaran, peran akuntan dalam pengambilan keputusan strategis, kerja sama tim dalam penyusunan laporan keuangan, komunikasi dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan cepat, meningkatkan kualitas keuangan RSUD melalui etika profesional, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, Selanjutnya ada latar belakang. RSUD Oto Iskandar di Nata adalah rumah sakit milik pemerintah daerah yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat, terutama yang kesulitan mengakses rumah sakit swasta. Rumah sakit ini berfungsi sebagai pusat pelatihan tenaga medis. Tantangan utama dalam operasionalnya adalah pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Perilaku organisasi, termasuk etika profesional, memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas operasional dan sistem akuntansi. Faktor seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi mempengaruhi kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi dan dampaknya terhadap kinerja untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana cara akuntan di RSUD menjaga etika profesional dalam menyelesaikan tugas keuangan dan menghadapi masalah terkait alokasi anggaran atau pengeluaran yang melebihi anggaran. Yang kedua, sejauh mana akuntansi di RSUD berperan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam efisiensi keuangan dan pengelolaan anggaran. Yang ketiga, bagaimana kerjasama tim staf keuangan di RSUD dalam menyusun laporan keuangan tahunan serta menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, sejauh mana komunikasi dalam tim dengan keuangan RSUD mendukung penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang cepat, serta bagaimana RSUD menanggapi masalah atau keluhan karyawan terkait lingkungan kerja. Dan yang kelima, bagaimana meningkatkan kompetensi staf keuangan untuk mendukung pengembangan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan inovatif di RSUD. Selanjutnya ke pembahasan yang pertama, etika profesional dalam pengelolaan keuangan dan masalah anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada salah satu staf keuangan di RSUD Oto Iskandar di Nata, menjaga etika profesional merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tugas keuangan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Etika profesional ini mencakup beberapa prinsip utama, yaitu integritas, objektivitas, keterampilan, profesionalitas, dan kerahasiaan data yang semuanya saling berkaitan dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas institusi. Yang pertama ada integritas. Integritas adalah prinsip yang mendasar yang harus dijunjung tinggi. Di dalam konteks ini, staf keuangan harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai-nilai moral tanpa mengorbankan kebenaran. Misalnya, seperti dalam penyusunan laporan keuangan, integritas ini mewujudkan dengan memastikan setiap data yang dilaporkan akurat dan tidak dimanipulasi, sehingga mencerminkan kondisi keuangan RSUD yang sebenarnya. Selanjutnya, yang kedua,
ada objektivitas. Objektivitas berarti tidak memihak kepada pihak tertentu dan mengambil keputusan berdasarkan fakta serta data yang valid. Di dalam situasi ini yang melibatkan berbagai kepentingan, seorang staf keuangan harus mampu menjaga netralitas untuk memastikan keputusan yang diambil tetap berfokus pada kepentingan institusi dan masyarakat. Dan yang ketiga, ada keterampilan. Keterampilan juga menjadi suatu elemen penting dalam menjaga etika profesional. Sebagai seorang staf keuangan, harus memiliki kemampuan teknis yang baik, seperti penguasaan terhadap standar akuntansi keuangan atau SAK, peraturan pemerintah terkait tata cara penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan teknologi akuntansi modern. Selain keterampilan juga, ada menjaga profesionalitas yang merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting. Profesionalitas tercermin dari sikap disiplin, konsisten, dan bekerja, dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Di dalam situasi ini, staf keuangan di SSUD harus mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai tata kelola keuangan, termasuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi. Dan yang terakhir ada kerahasiaan data yang merupakan tanggung jawab penting bagi seorang staf keuangan dalam mengelola keuangan di RSUD yang terdapat berbagai informasi sensitif yang harus dilindungi, baik terkait dengan data keuangan maupun data pasien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, staf keuangan di SSUD tidak hanya menjaga kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan rumah sakit ini berjalan dengan baik. Dan prinsip ini juga menjadi suatu fondasi penting yang untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya ada peran akuntan dalam pengambilan keputusan strategis di RSUD. Yang ke satu, penyediaan data keuangan. Di poin pertama ada menyusun laporan keuangan, yaitu pendapatan, belanja, aset, dan cash flow. Di poin yang kedua ada memberikan gambaran kondisi keuangan rumah sakit. Lanjut yang kedua, evaluasi anggaran dan cash flow. Yang ke satu, memastikan keputusan sesuai dengan anggaran dan mempengaruhi cash flow. Yang kedua, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang terhadap keuangan. Poin yang ketiga, menyajikan laporan yang jelas, yaitu pengolahan data menjadi laporan yang mudah dipahami, membantu pimpinan dalam menilai pengeluaran dan anggaran. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, akuntan memberikan data dan analisis untuk membantu pimpinan, interpretasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, keputusan akhir oleh pimpinan. Akuntan mendukung keputusan, namun pimpinan yang lebih dalam mengambil keputusan akhir. Kesimpulannya, akuntan memastikan pimpinan memiliki informasi yang tepat untuk membuat keputusan bijaksana yang mendukung tujuan dan keberlanjutan keuangan di rumah sakit. Selanjutnya, ada kerja sama tim dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, ada komunikasi terbuka dan transparan. Anggota tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Komunikasi yang terbuka menciptakan suasana inklusif dan mendukung. Yang kedua, peran pemimpin tim. Pemimpin memastikan diskusi berjalan kondusif dan inklusif, menganalisis masukan staf untuk mencari solusi terbaik. Yang ketiga, pendekatan sistematis, mengutamakan fakta, data, dan standar akuntansi sebagai acuan, mencegah konflik dan kesalahpahaman dalam interpretasi. Yang keempat, membangun kepercayaan dan kolaborasi, menghargai pendapat staf dan memperkuat hubungan kerja antar tim, menciptakan budaya kerja sama yang lebih kuat dan kolaboratif. Yang kelima, hasil akhir. Menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai standar, proses kerjasama yang lebih efisien, adil, dan produktif. Kesimpulannya, kerjasama tim yang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Selanjutnya ada komunikasi dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan cepat.
Yang pertama ada peran komunikasi efektif. Di sini kita harus menghadapi perbedaan pendapat dengan komunikasi yang terbuka. Dan staf di sana juga memastikan semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama. Yang kedua, rapat internal untuk diskusi. Eh, Staf di sana akan mengadakan rapat keuangan untuk membahas isu dan mencari solusi. Lalu setiap anggota tim diberi kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan. Staf di sana juga dalam pengambilan keputusannya selalu bersama-sama setelah didiskusi dan dievaluasi. Evaluasi yang dilakukannya setelah implementasi untuk memastikan hasil hasil sesuai tujuan. Yang keempat, saling mendengarkan dan kolaborasi. Setiap pendapat dihargai untuk menghasilkan solusi komprehensif. Kolaborasi juga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan objektif. Yang kelima, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengambilan keputusan yang dapat dievaluasi dan disesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi kesimpulannya, untuk komunikasi yang baik dan kolaborasi antar tim mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan sesuai tujuan organisasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas keuangan RSUD melalui etika profesional. Yang pertama, prinsip etika profesional, integritas, objektivitas, keterampilan, personalitas, dan kerahasiaan data. Selanjutnya, landasan dalam pengelolaan keuangan yang mendukung tujuan strategis. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM, pelatihan rutin dan pendidikan berkelanjutan untuk staf keuangan, penerapan SAK dan kebijakan pengelolaan keuangan sektor publik. Yang ketiga, penerapan teknologi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk efisiensi, akurasi, dan transparansi. Meningkatkan kepercayaan terhadap akuntabilitas RSUD. Yang keempat, penguatan pengawasan internal. Audit internal rutin untuk memantau kinerja dan identifikasi resiko, menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan. Yang kelima, budaya kerja kolaboratif dan inovatif. Komunikasi terbuka antara departemen untuk mencapai visi bersama, profesionalitas dan inovasi untuk efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, kerahasiaan data keuangan. Pengelola data sensitif dengan sistem keamanan yang ketat. Meningkatkan kepercayaan pihak eksternal dan internal. Next-nya, kesimpulan. Perilaku organisasi di tim keuangan RSUD sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan keuangan. Akuntan telah menjaga etika profesionalitas meskipun menghadapi tekanan. Namun peran mereka dalam pengambilan keputusan strategis perlu ditingkatkan. Kerjasama tim dalam menyusun laporan keuangan menghadapi tantangan terutama dalam perbedaan pendapat. Sementara komunikasi internal masih perlu diperkuat. RSUD perlu lebih responsif terhadap masukan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan mendukung produktivitas. Mungkin sekian saja dari kelompok 3 terkait penyampaian presentasi mengenai analisis perilaku organisasi di RSUD Oto Iskandar Dinata. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.